Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Putri, NPM 21082600024, dengan blog ginekologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang endometritis. Yang pertama, endometritis ini adalah peradangan pada lapisan dalam rahim yang disebut dengan endometrium, di mana kondisi ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang memasuki rahim setelah persalinan, keguguran, atau prosedur medis. Nah, peradangan ini dapat menimbulkan berbagai gejala dan mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kemudian penyebab dari endometritis ini yaitu ada infeksi bakteri seperti Staphylococcus dan Streptococcus. Kemudian masuknya mikroorganisme melalui vagina atau vaksin ke rahim. Kemudian faktor risiko seperti persalinan dengan operasi sesar, aborsi, atau penggunaan alat kontrasepsi intrauterin atau IUD. Untuk karakteristik dari endometritis ini yaitu ada nyeri panggul dan demam, kemudian cairan vagina tidak normal atau berbau, tidak sedap, kemudian perdarahan tidak teratur setelah menstruasi atau prosedur medis. Kemudian faktor resiko dan pencegahannya, di mana yang umum yaitu bisa prosedur medis invasif pada rahim seperti kuretase dan biopsi. Kemudian bisa persalinan dengan operasi sesar. Itu untuk faktor resiko. Kemudian infeksi menular seksual yang tidak diobati. Kemudian untuk strategi pencegahan yaitu bisa sterilisasi alat medis yang baik, kemudian menggunakan antibiotik pencegahan pada prosedur beresiko tinggi, kemudian konsultasi dan pemeriksaan rutin bagi wanita dengan resiko tinggi. Kemudian untuk diagnosis pada pemeriksaannya yaitu memerlukan pemeriksaan menyeluruh baik secara klinis maupun dengan alat bantu laboratorium untuk memastikan penyebab dan tingkat keparahan infeksi. Kemudian untuk diagnosisnya pemeriksaan fisik dan riwayat medis pasien. Kemudian dilakukan pemeriksaan cairan vagina atau serviks untuk identifikasi bakterinya. Kemudian ultrasonografi untuk menilai kondisi endometrium dan organ reproduksi lainnya. Kemudian menentukan terapi yang tepat dan efektif dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan pengobatan. Kemudian membantu dalam pemantauan respon terapi dan perbaikan kondisi pasien. Untuk tata laksananya, yang pertama bisa diberikan antibiotik spektrum luas. Yang pertama ada clindamycin 900 mg intravena setiap 8 jam dan dikombinasikan dengan gentamicin 5 mg per kilogram intravena setiap 24 jam. Nah, antibiotik umumnya diberikan selama 7-10 hari dengan perbaikan klinis biasanya terlihat dalam 48-72 jam. Jika gejala tidak membaik setelah 72 jam, evaluasi ulang dan pertimbangan tindakan lanjut perlu dilakukan. Untuk kasus endometritis ringan pada rawat jalan dapat diberikan ceftriaxone 250 mg intramuskular dosis tunggal dan doxycycline oral 100 mg 2 kali sehari, dimana selama 2 minggu dengan atau tanpa metronidazole 500 mg 2 kali sehari selama 2 minggu. Kemudian untuk komplikasi yang mungkin terjadi jika tidak ditangani dengan baik, maka endometritis ini dapat menyebabkan komplikasi serius yang mempengaruhi kesuburan dan kesehatan umum. Pencegahan dan penanganan tepat waktu sangat krusial. Contoh komplikasinya yaitu ada infeksi meluas ke tuba Fallopi dan ovarium atau salpingitis. Kemudian pembentukan abses di rongga panggul, kemudian bisa infertilitas akibat kerusakan si endometriumnya.
Kemudian untuk pencegahan komplikasi, di mana dilakukan penanganan diri dengan diberikannya obat-obatan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian dengan melakukan kontrol medis rutin setelah prosedur yang beresiko, kemudian edukasi pasien mengenai tanda-tanda infeksi dan kapan harus mencari pertolongan medis. Kemudian ini referensi yang saya gunakan. Oke. Mungkin sekian dari saya. Jika saya ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.